Segini settingan saya ya, ujung sini sama ini ketemu. Nah segini. Nah ini buat main manuver enak, dan juga untuk mukul juga enak. Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangi. Broku, balik lagi di channel YouTube gua Prima MM. Nah, kali ini masih seputar dunia layangan. Kemarin-kemarin sudah berbicara masalah teknik. Nah, kebetulan ada beberapa teman yang chat ke saya. Bang Prima, coba dong ulas lebih dalam tentang settingan layangan Sukhoi, terutama dari tali kama dan cara bikin enak layangan untuk bertanding gitu. Nah, kali ini gue akan menjelaskan sedikit tentang settingan layangan Sukhoi. Nah, buat para penggemar layangan-layangan Sukhoi, kalian wajib banget tahu ini, dan ini penting banget ya. Nah, sebelumnya gue mau ngopi dulu broku. Jangan lupa ngops ya, biar nambah semangat hari ini. Kopi hitam memang lebih nikmat dari kopi apapun. Oke broku, kita lanjut lagi. Gua akan memberikan satu edukasi ya tentang layangan Sukhoi. Nah, layangan Sukhoi ini sekarang lagi digandrungi atau digemari oleh para pelayang, khususnya pelayang-pelayang pemula juga ya. Karena mungkin mereka nggak mau terlalu banyak mempelajari teknik, maunya simple, yang penting menang. Nah, tapi banyak juga para pemain-pemain pemula yang nggak tahu settingan layangan Sukhoi ini sebenarnya. Nah, layangan Sukhoi ini adalah layangan tipikal main jepret. Ya, ada beberapa orang yang buat main ulur ataupun main tempel ya. Nah, kalau saya tuh biasanya layangan Sukhoi itu tali kamanya biasanya saya pakai gelasan. Tapi ada juga beberapa pemain yang tali kamanya itu pakai kenur. Nah, kenapa gunanya pakai kenur? Pertama, kenur itu tidak ngenyot ya, tidak ngenyot seperti gelasan molor lainnya. Tapi kalau saya kan pakai gelasan matot. Kalau bisa saya double gelasannya. Nah, kalau kelebihannya tali kama pakai kenur ini, ketika kita salah setting, misalnya pas kita setting ini sebelum main, layangan tuh agak kurang enak gimana gitu dalam pergerakannya. Jadi kalau kenur itu bisa diperbaiki. Nah, bedanya sama tali kama pakai gelasan itu, dia agak susah diperbaikin lagi. Mau nggak mau ya kita potong dulu tali kamanya. Jadi kita bikin baru lagi. Tapi kalau pakai kenur enggak. Jadi kalau misalnya pakai kenur nih, misalnya gini, kita udah bikin tali kama segini misalnya kan, udah bikin tali kama segini nih. Terus tiba-tiba nggak enak gitu kan. Nah, ini kan bisa kita tarik. Nah, kita tarik lagi, kita perbaikin lagi. Nah, itu gunanya. Tali kama pakai layangan kenur. Nah, selanjutnya, Bang, seberapa sih tali kama yang enak? Nah, itu kembali lagi ke selera kalian dan kebutuhan kalian. Kalian mau main pukul atau main tempel, double atau bermanuver. Nah, kalau saya kan lebih sukanya yang bermanuver ya. Karena kan saya terapkan juga main tempel di layangan Sukhoi ini. Jadi saya nggak serta-merta untuk main pukul. Jadi kalau saya pribadi ya segini settingan saya. Ya. Ujung sini sama ini ketemu. Nah, segini. Nah, ini buat main manuver enak. Dan juga untuk mukul juga enak. In the middle lah ya, di tengah-tengah. Nah, tapi
kalau kalian mau buat main pukul dan lonjakannya lebih kuat, ya lebih tinggi gitu, agak sedikit dikebawahin aja segini. Nah, agak sedikit lebih ke bawah. Kalau mau lebih kuat lagi lonjakannya ya agak godek sedikit layangannya. Itu saya jamin. Cuman untuk pergerakan manuver layangan itu agak sulit gitu. Jadi nggak enak ya. Karena saya kan sukanya yang agak lincah. Nah, kalau saya segini nih batas bawah untuk tali kama. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini tali kama saya. Nah, ini segini. Tapi ada juga beberapa orang sampai bawah sini. Nah, itu gunanya ada ada fungsinya juga, pasti ada ada maksud tertentu. Orang itu bikin di paling ujung sini. Ada juga yang sama seperti ini di sini kayak layangan seot. Ya kalau layangan seot kan saya sejengkal gini nih. Nah, itu nanti saya akan jelaskan di layangan seot. Nah, untuk itu jadi kalian yang harus lebih perhatikan itu adalah manuver layangan itu sangat penting sekali. Karena itu mood. Kalau layangan kita enak dimainin tuh kayaknya main tuh gimana gitu, ada gregetnya. Nah, jangan lupa juga kalau untuk tipikal layangan Sukhoi, sekali jepit kan suka patah ataupun sobek ya. Sobek itu biasanya di sini. Nah, kalian harus tahu nih, ini yang biasanya sobek tuh di sebelah sini nih, pas sambungan benang ini nih. Sambungan benang sama sambungan perekatnya dia ya, penempelan kertas. Nih biasanya di sini. Nah, ini biasanya di setiap sudut ini, kanan kiri ini saya isolatif. Saya kasih isolatif bening ya, biar menjaga-jaga. Dan kalau ditanya, Bang Prima itu nggak berpengaruh nanti di sayap. Kalau saya sih selama ini coba saya nggak berpengaruh ya, malah enak-enak aja. Dan jangan lupa di kepala ini saya isolatif. Kalau untuk bertanding ya, tapi kalau untuk ore-ore sih biasa aja, saya nggak pakai isolatif. Pakai isolatif bening juga. Karena gunanya untuk apa? Ketika kalian bertanding, layangan kalian sobek, kan sayang banget. Kalian bisa didiskualifikasi. Dan yang paling penting sekali di sini. Di sini isolatif juga di atas benang ya. Nah, kenapa ini lebih penting sekali? Karena kalau kalian main jepret, ini otomatis biasanya kadang-kadang itu ini tali kama suka naik nih ke atas. Nah, kalau tali kama naik ke atas, layangan kalian tuh jadi geraknya terlalu lincah. Jadi kayak pakai tali kama satu di atas. Jadi ini sangat diperhatikan sekali nih. Terutama yang pakai gelasan ya, ataupun tidak bisa bikin tali simpul yang kuat. Intinya tali simpulnya di sini nih. Ini harus kuat dan harus dipelajari lagi. Nah, selanjutnya apa lagi? Layangan Sukhoi ini kan agak terlalu kaku kalau menurut saya. Jadi ada caranya yang namanya pengurutan. Nah, jadi layangan Sukhoi itu harus diurut juga. Contoh nih, saya biasanya ngurutnya seperti ini. Nah, ini diurut. Nah, diurut. Ini namanya teknik ngurut ya. Ngurut layangan. Biar layangan itu bisa mendayu-dayu gitu. Jadi layangan itu ketika jatuh di bawah atau ditempel itu nggak langsung plak jatuh. Nah, itu bisa cepat putus juga. Nah, kalau dia masih seng. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dibilang mendayu-dayu. Nah, kan kalian lihat sendiri. Nah, ini sudah melengkung. Tuh. Ya. Ini sudah melengkung. Ya. Tuh, agak melengkung kan? Nah, selain itu juga ada teknik ngurut yang lebih ekstrim lagi. Kalau saya pegang ini, kepalanya ini di sini, ini saya pegang dulu. Nah, ini. Nah, ini lebih ekstrim lagi ngurutnya. Nah, ini lebih belok lagi. Kalian bisa lihat, lebih belok lagi kan? Nah,
kenapa harus dibuat semelengkung ini, terutama para pemain-pemain cul sentek atau ajol ya. Karena gini, kalau layangan melengkung seperti ini udah diurut seperti ini bisa ngeprank, dia bisa jumpalitan. Pas kita jepret, cuk, wah bisa ini dia salto, bisa salto layangannya. Kalau kita urut seperti ini. Jadi ketika kita jepret, brak, mau ngajol, itu otomatis kan musuh lihat, wih putus. Padahal kita tipu, itu hanya ngeprank. Jadi layangan itu jumpalitan seolah-olah sudah putus, padahal belum. Nah ketika musuh lengah, dia ngencengin benang, baru kita ajol, cerak atau sentek, brak. Nah ini adalah salah satu trik ya dalam settingan layangan Sukhoi. Nah jadi kembali lagi ke selera kalian juga. Nah kalian mau pakai buat apa? Tapi untuk yang suka ngobok, saya tidak anjurkan untuk bikin melengkung seperti ini. Nah diurut seperti ini. Kalau ngobok itu ya jangan di badan. Jangan di badan, paling hanya di bawah aja. Di bawah sini ya. Nah, di bawah sini aja. Sini boleh, tapi jangan di badannya. Karena nanti nggak ada kekuatan kalian masuk ke dalam, akan terombang-ambing. Nah, satu lagi, carilah Sukhoi yang bambunya itu bambu apus. Ya, jangan petung, karena bambu petung itu terlalu liar, kecuali petung lama. Petung yang lama, yang tahunan, misalnya 5 tahun, 4 tahun ya mungkin bisa seperti petung, dia tidak begitu liar, yang sudah kering banget. Nah, kalau untuk kalian yang suka main di atas, main bermanuver, pakai petung lebih bagus kalau menurut saya. Kalau buat saya buat turnamen itu biasanya pakainya yang bambu apus. Saya jarang sekali pakai yang petung. Nah, kalau untuk seot biasanya bambu hitam tuh. Itu bambu hitam juga bagus. Itu sudah kering sekali. Nah itu dia broku. Tadi sudah saya kasih tahu tutorialnya untuk settingan layangan Sukhoi ya, dari tali kama, dari bambu, terus dari cara mijit. Nah mudah-mudahan bisa kalian praktekkan di rumah. Nah lagi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tapi di sini saya berbagi info yang saya tahu di lapangan. Nah broku, buat teman-teman semua yang mungkin pengen tanya-tanya ya tentang teknik atau apapun di dunia perlayangan ini, boleh kalian chat atau DM ke saya di media sosial saya. Nanti insya Allah kemungkinan besar saya akan jawab dan saya akan tayangkan di video-video saya selanjutnya. Nah broku, thank you banget ya udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya dari gue Prima MM. Gue pamit undur diri. Ciao. Jangan lupa ngops. Menari di awan, menari untuk dilihat, bahkan diadu. Layang-layang seperti cintaku, kadang kau tarik dan ulur sesuatu.